Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Aron Prabowati dalam pembelajaran ekonomi. Sebelum memulai pelajaran pagi ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Wah, gimana nih kabarnya anak-anak? Di masa pandemi ini tentunya tidak mengurangi semangat belajar kalian ya. Pada pagi ini kita akan belajar bank dan lembaga keuangan non-bank. Tujuan dari pembelajaran ini adalah siswa dapat memahami pengertian bank, jenis-jenis bank, dan lembaga keuangan non-bank. Sebelum melanjutkan pelajaran pagi ini, anak-anak bisa melakukan presensi lewat room chat ya. Baik. Sebelum itu, anak-anak ada yang tahu nggak apa itu bank? Atau di sekitar rumahnya ada bank gitu? Ya, di rumah Devita ada bank apa? Ada Bank BRI sama BNI, Bu. Oke, mungkin dari rumah Ananda ada bank apa? Bank BRI, BNI, BCA. Ya, jadi bank itu banyak sekali ya. Jadi ada Bank Mandiri, Bank BCA, Bank BRI, itu semua benar. Sebelum itu, pengertian bank sendiri merupakan badan usaha untuk menghimpun dana dari masyarakat berbentuk simpanan dan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit atau lainnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sampai sini bisa dipahami? Baik, kita lanjutkan ya. Bisa, Bu. Kemudian, fungsi bank itu ada 3. Yang pertama, bank sebagai penghimpun dana dari masyarakat. Kemudian yang kedua, bank sebagai penyalur dana masyarakat. Dan yang ketiga, bank sebagai jasa pembayaran dan peredaran uang. Kemudian, jenis bank itu ada banyak sekali. Yang pertama, jenis bank menurut fungsinya. Jenis bank menurut fungsinya itu ada 3. Yang pertama ada bank BPR, kemudian yang kedua ada bank sentral, dan yang ketiga ada bank umum. Yang pertama, bank BPR. Bank BPR ini adalah badan usaha yang melakukan kegiatan secara konvensional atau prinsip-prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak menyediakan jasa pembayaran lalu lintas. Kemudian yang kedua itu ada bank umum. Bank umum ini merupakan badan usaha yang kegiatannya sama seperti bank BPR, namun jika bank BPR ini tidak menyediakan jasa pembayaran, sedangkan bank umum ini menyediakan. Jadi perbedaannya di situ ya. Kemudian yang ketiga itu ada bank sentral. Bank sentral ini merupakan bank yang bertanggung jawab dalam kebijakan moneter. Jadi dalam suatu negara pasti mempunyai bank sentral dan itu hanya satu. Sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan? Belum, Bu. Oke, kita lanjutkan ya. Kemudian di sini ada lembaga keuangan non-bank. Tadi kan kita sudah membahas bank ya. Nah, sekarang lembaga keuangan non-bank. Di sini ada yang tahu nggak contoh lembaga keuangan non-bank? Pegadaian. Ya, tepat sekali. Pegadaian itu merupakan salah satu contoh lembaga keuangan non-bank. Jadi, menurut pengertiannya, lembaga keuangan non-bank itu juga
lembaga yang bergerak di bidang keuangan namun tidak menyediakan dalam bentuk deposito maupun tabungan. Seperti yang dibilang Nesri tadi, salah satunya ada pegadaian. Jadi pegadaian itu menyediakan pinjaman, namun pihak peminjam itu harus menggadaikan barang berharganya. Bisa sertifikat rumah, kemudian bisa barang-barang yang sekiranya berharga. Kemudian contoh yang kedua, ada yang bisa menyebutkan lagi? Kemudian yang kedua itu ada dana pensiun. Dana pensiun ini biasanya dana yang akan diberikan ketika dia sudah pensiun. Nah, dananya ini diambil ketika dia masih menjadi pegawai. Nanti gajinya dipotong untuk dana pensiun. Kemudian yang ketiga ada asuransi, kemudian ada koperasi simpan pinjam, dan masih banyak lainnya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Selanjutnya, ini ada video terkait kasus perbankan di masa pandemi. Seperti yang kita ketahui, pandemi ini pasti mempunyai pengaruh terhadap sektor perbankan, kemudian pariwisata, dan lain sebagainya. Pada pembelajaran kali ini, Ibu sudah membagi menjadi 3 kelompok. Nanti setiap kelompok dapat menyimpulkan dari video yang sudah disimak ya. Selanjutnya kita akan menyaksikan bersama terkait video perbankan yang terjadi di era pandemi. Seperti yang kita tahu, pandemi ini juga berpengaruh pada sektor perbankan. Jadi, Ibu sudah membagi kelas ini menjadi 3 kelompok. Setelah menyaksikan video ini, nanti setiap kelompok dapat menyampaikan argumennya terkait dengan video yang sudah kita saksikan bersama. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Baik, sebentar ya, Bu share screen. Nilas titik rusak susu sebelanga. Mikroorganisme berjenis virus sukses jadi momok segala sektor. Semua angka dan kinerja yang sudah dibangun puluhan tahun harus rontok karena lumpuhnya ekonomi akibat si COVID-19. Bayang-bayang kelam dimulai ketika pandemi mengharuskan sektor pariwisata terhimpit. Para wisatawan dipaksa harus kembali ke asalnya untuk hindari penyebaran. Disusul sektor pariwisata yang harus karam karena penutupan akses ke sejumlah wilayah. Efek pandemi corona kian meluas yang ujung-ujungnya akan merembet ke sektor perbankan yang menjadi mesin penggerak percepatan ekonomi. Bukan tanpa alasan, jika lembaga pemeringkat global S&P Global Ratings merevisi outlook peringkat 3 bank papan atas tanah air, yakni Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, dan Bank Negara Indonesia menjadi negatif dari sebelumnya stabil. Getah melambatnya ekonomi akibat pandemi harus ditanggung perbankan. Risiko meningkatnya kredit bermasalah tidak tertahankan. Exposure kredit ke berbagai sektor yang terdampak corona terkena imbas. S&P juga menyoroti potensi risiko pelemahan kurs terhadap perbankan. Nyata, sejak awal tahun, rupiah sudah bergerak melemah lebih dari 7%. Bahkan mata uang Garuda sempat terseret hingga ke level lebih dari Rp16.000 per dolar Amerika Serikat. Di tahun ini pun juga kita melihat bahwa risiko kredit akan cenderung meningkat, ya, karena kita tahu meskipun ada kebijakan pelonggaran dari OJK melalui restrukturisasi kredit ataupun pembiayaan bagi institusi keuangan non-bank, tapi kita melihat bahwa risiko kredit ini cenderung meningkat ataupun NPL ini cenderung meningkat. Ini sebuah lampu kuning, walaupun di bulan Maret 2020 ini, perbankan bisa sedikit bernafas lega usai Otoritas Jasa Keuangan mencatat kredit bank masih bisa tumbuh 7,95% dan NPL bank masih terjaga di level 2,7%. Lampu kuning lain kian menyala terang usai data OJK yang lain menyebutkan per 26 April 2020, sebanyak 65 bank telah melakukan restrukturisasi kredit dengan nilai Rp113,8 triliun yang berasal dari 561.950 debitur. Baik, itu tadi penjelasan mengenai kondisi perbankan di era pandemi. Setelah ini, silakan kelompok 1, 2, dan 3 menyampaikan argumennya terkait video yang sudah ditayangkan. Mungkin dari perwakilan kelompok 1, silahkan. Baik Bu, perkenalkan nama saya Nanda Vivanda Fatin dari kelompok 1.
Kesimpulan yang dapat kami lihat adalah pandemi ini mempengaruhi banyak faktor, salah satunya di faktor perbankan. Ya. Sekian, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ananda dan kelompok 1 udah bagus sekali. Kemudian dari kelompok 2 silahkan. Kelompok 2, Daona mungkin bisa mewakili teman-temannya. Menurut saya dari video tadi, pandemi ini mempengaruhi perbankan karena pengkreditan masyarakat macet. Udah, Bu. Terima kasih Daona dan kelompok 2. Kemudian kelompok 3, silahkan. Mungkin Nasri bisa menyampaikan. Ya, baik Bu, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nasriatun Hasanah. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari video yang telah ditayangkan. Dari kelompok 3 dapat menyimpulkan bahwa di masa pandemi ini, bahwa salah satu sektor yang terdampak pandemi adalah perbankan, di mana perbankan mengalami performa yang menurun, dilihat dari tingkat kredit macet yang semakin meningkat. Terima kasih. Baik, terima kasih Nasri dan teman-temannya. Sudah benar apa yang disimpulkan oleh kelompok 1, 2, dan 3 bahwa kondisi pandemi ini memang berpengaruh ke sektor perbankan. Karena apa? Karena masyarakat juga terkendala dalam pembayarannya, kreditnya jadi macet. Karena penghasilan di era pandemi ini juga menurun sehingga masyarakat tidak mampu untuk membayar pinjaman jika pendapatan di era pandemi saja menurun. Nah, itu merupakan salah satu faktor juga kenapa kredit menurun atau perbankan performanya tadi menurun. Selanjutnya, sebelum mengakhiri, Ibu ada kuis. Ini wajib diikuti oleh semua anak ya. Nanti yang dapat poin tertinggi akan Ibu beri hadiah. Apakah sudah terlihat? Terlihat, Bu. Oke, kita mulai ya. Ini ada password dan kodenya. Apakah sudah bisa? Udah. Oke, langsung Ibu mulai aja ya. Wah, bisa dilihat ya tadi siapa pemenangnya, juara 1, 2, dan 3. Seru tidak permainannya? Aduh, Bu. Selamat ya kepada Nasri yang sudah memenangkan kuis ini. Nanti dapat hadiah dari Ibu. Dan buat anak-anak yang belum menjadi juaranya, jangan berkecil hati. Besok setiap pertemuan Ibu adakan kuis seperti ini agar pemahaman kalian mengenai materi yang Ibu sampaikan lebih jelas lagi. Mungkin cukup sekian pertemuan pada pagi ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mungkin itu saja penjelasan dari Ibu. Mohon maaf apabila ada tutur kata Ibu dalam menyampaikan materi ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Tetap semangat buat anak-anak semua, belajar yang rajin, dan tetap jaga kesehatan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.